Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitriana dengan NPM 12241100009. Di sini saya akan memaparkan materi bab 8 dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro, yaitu kebijakan moneter, bersama teman saya yang bernama Muhammad Naufal Setiadi dengan NPM 12241100011. Di sini untuk slide yang pertama ada pokok pembahasan, yaitu ada pengertian kebijakan moneter, ada pembagian kebijakan moneter, kerangka kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter, dan peranan kebijakan moneter dalam ekonomi makro. Yang pertama ada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar dan kondisi likuiditas di suatu negara guna mencapai tujuan-tujuan makroekonomi jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konteks teori ekonomi makro, kebijakan moneter ini berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi permintaan agregat melalui transmisi perubahan suku bunga dan ketersediaan kredit. Perubahan suku bunga ini mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi yang pada akhirnya berdampak pada output dan tingkat harga keseluruhan. Yang selanjutnya ada pembagian kebijakan moneter. Secara umum, kebijakan moneter dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Untuk kebijakan moneter ekspansif yaitu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan suplai uang dan menurunkan suku bunga. Sedangkan untuk kebijakan moneter kontraktif diterapkan untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi suplai uang dan menaikkan suku bunga. Pembagian kebijakan ini penting untuk memahami mekanisme dan tujuan implementasi kebijakan moneter dalam berbagai kondisi ekonomi. Selanjutnya ada kerangka kebijakan moneter. Kerangka kebijakan moneter merupakan sistem dan strategi yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah yang tercermin dari stabilitas harga dan stabilitas nilai ukur terhadap mata uang asing. Dalam pelaksanaannya, BI menggunakan kerangka Inflation Targeting Framework dengan sistem nilai tukar mengambang terkendali atau Managed Floating Exchange Rate. Artinya, BI menargetkan tingkat inflasi tertentu setiap tahun dan mengatur kebijakan moneter agar sasaran tersebut tercapai tanpa menerapkan nilai tukar pada tingkat tertentu. Tujuan utamanya adalah yang pertama menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlanjut. Baik, pada kali ini saya akan melanjutkan pada bab instrumen kebijakan moneter. Apa itu instrumen kebijakan moneter? Nah, instrumen kebijakan moneter sendiri adalah suatu alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan mempengaruhi kondisi perekonomian secara makro. Bank Indonesia sendiri itu sebagai otoritas moneter di Indonesia mengelola berbagai instrumen untuk mencapai target utama seperti suku bunga acuan BI 7, BI 7 day reverse repo rate, kedua ada operasi pasar terbuka open market operation, ketiga ada cadangan wajib minimum reserve requirement, dan keempat ada kebijakan diskonto, dan kelima ada imbauan moral. Nah, pada suku bunga acuan sendiri itu merupakan instrumen yang utama dipakai Bank Indonesia untuk mempengaruhi biaya pinjaman di pasar umum, pasar uang, dengan penetapan suku bunga sebagai acuan. BI sendiri memberikan sinyal kepada bank dan pelaku pasar lainnya mengenai arah kebijakan moneter. Nah, penurunan suku bunga itu biasanya bertujuan untuk mendorong konsumsi dan investasi, sehingga memperbesar jumlah uang yang beredar, sementara kenaikan suku bunga dilakukan untuk menekan inflasi dengan mengurangi permintaan. Contohnya, itu pada bulan Agustus 2016, yang dimana
BI itu menggunakan BI 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga ya, suku bunga sebagai acuan utama untuk menggantikan BI rate sebelumnya. Nah, selanjutnya ada operasi pasar terbuka open market operation yang merupakan Bank Indonesia itu aktif melakukan jual beli surat berharga pemerintah dan surat berharga pasar uang untuk mengendalikan likuiditas pasar. Ketika BI membeli surat berharga dari pasar untuk mengendalikan likuiditas yang ada di pasar itu akan bertambah sehingga uang yang beredar di masyarakat itu akan meningkat. Tapi sebaliknya, jika penjualan surat berharga bertujuan untuk menyerap kelebihan likuiditas untuk mendirikan ekonomi, untuk mendinginkan ekonomi, itu untuk menekan inflasi. Jadi, operasi terbuka ini menjadi alat fleksibel yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan kondisi yang ada, ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada cadangan wajib minimum, reverse requirement. Cadangan wajib minimum ini itu adalah persentase tertentu dari dana pajak pihak ketiga atau tabungan masyarakat yang wajib disimpan oleh bank-bank yang ada di Bank Indonesia dan tidak dapat dipinjamkan. Selanjutnya ada kebijakan diskonto. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan yang mengatur tingkat bunga pinjaman yang diberikan bank sentral kepada bank-bank komersial. Jadi melalui instrumen ini itu BI dapat mengatur biaya pinjaman antar bank dan pendorong atau membatasi aktivitas kredit perbankan. Jadi diskonto yang rendah itu dapat merangsang bank untuk meminjam dana dan menambah kredit, sedangkan tingkat diskonto yang tinggi membatasi ekspansi kredit. Selanjutnya ada himbauan moral. Ini ada himbauan moral. Nah, himbauan moral itu selain sebagai instrumen yang formal, Bank Indonesia juga menggunakan himbauan moral sebagai cara persuasif terhadap bank-bank dan pelaku ekonomi untuk mengatur aktivitas kredit dan likuiditas. Nah, metode ini tuh dilakukan di mana peraturan yang mengikat, melainkan sebagai upaya komunikasi kebijakan agar pelaku yang ada di pasar itu selaras dengan tujuan kebijakan moneter. Selanjutnya ada peranan kebijakan moneter. Nah, peranan kebijakan moneter sendiri di sini pertama mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai tukar rupiah, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas keuangan, merespon krisis ekonomi. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan moneter merupakan instrumen krusial dalam pengelolaan ekonomi mikro dan makro yang dilakukan oleh bank sentral, seperti Bank Indonesia, untuk mengatur jumlah uang yang beredar
dan suku bunga mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas nilai tukar mata uang. Nah, kebijakan ini itu dapat dibagi menjadi kebijakan ekspensif dan kebijakan kontraktif. Dengan kerangka kebijakan yang berfokus pada sasaran inflasi sebagai tolak ukur suatu keberhasilan. Bank Indonesia itu menetapkan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga acuan, BI 7 day, operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, dan kebijakan diskonto, serta himbauan moral. Penggunaan instrumen tersebut sendiri itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dinamis untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, contohnya sendiri itu adalah seperti penurunan suku bunga acuan pada 2024 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tetap terkendali dalam kerangka sasaran inflasi. Dengan demikian, itu kebijakan moneter berperan vital dalam menjaga keseimbangan makroekonomi dan memitigasi risiko fluktuasi ekonomi di Indonesia. Jadi secara keseluruhan, efektivitas kebijakan moneter itu sangat bergantung pada ketetapan penggunaan instrumen. Kerangka kebijakan yang adaptif juga serta koordinasi dengan kebijakan fiskal itu dan aspek ekonominya akan memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah, baik yang disengaja ataupun tidak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.